Petrus adalah pemimpin ke-12 rasul dan Paulus adalah rasul agung bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Perayaan ini sebagai saat pengenangan akan kedua rasul agung ini telah dirayakan oleh gereja sejak awal mula. Menurut tradisi kuno, keduanya wafat sebagai martir karena iman mereka kepada Kristus. Mereka wafat dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero di Roma sekitar tahun 64. Umat Kristiani terus mengenang tempat pemakaman mereka. Setelah agama Kristen diakui secara resmi oleh Kaisar Konstantinus, dibangunlah dua basilika besar di atas makam kedua rasul ini, yaitu Basilika Santo Petrus yang ada di Bukit Vatikan dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Hingga kini, kedua tempat itu tetap menjadi tujuan ziarah umat dari seluruh dunia. Meskipun kedua rasul agung ini dikenang secara bersamaan, Petrus dan Paulus memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Petrus adalah seorang nelayan dan pendidikannya adalah pendidikan yang sederhana. Dia datang dari Galilea. Sedangkan Rasul Paulus adalah seorang Farisi yang terpelajar dari kota Tarsus. Petrus mengikuti Yesus sejak awal karyanya hingga sengsara dan wafatnya. Lalu kemudian ia menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Sebaliknya, Paulus baru mengenal Yesus ketika Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan menuju Damsyik. Dikisahkan bahwa keduanya kemudian bertemu di Yerusalem dan bahkan pernah juga mengalami perbedaan pendapat yang cukup tajam, yakni mengenai syarat-syarat penerimaan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan para rasul dan orang-orang kudus pun dapat berbeda pandangan dalam persoalan-persoalan penting. Namun perbedaan itu tidak menghancurkan kesatuan mereka. Iman dan kasih mereka kepada Kristus jauh lebih kuat daripada segala hal yang dapat memisahkan mereka. Justru melalui pribadi mereka yang berbeda, Tuhan berkarya dengan cara yang berbeda pula. Petrus dipanggil untuk meneguhkan dan menggembalakan gereja, sedangkan Paulus diutus mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Masing-masing memiliki peran yang unik, namun sama pentingnya dalam menyebarkan kabar sukacita ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan juga memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Perbedaan latar belakang, bakat, pengalaman, bahkan pandangan dalam hal-hal tertentu bukanlah penghalang untuk mewartakan Injil. Sebaliknya, keragaman itu menjadi kekayaan yang memungkinkan Injil diwartakan dengan berbagai cara. Gereja tidak dibangun atas keseragaman, melainkan atas kesatuan dalam iman dan kasih kepada Kristus. Seperti Petrus dan Paulus, kita dipanggil untuk tetap bersatu teguh dalam Tuhan, saling melengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda yang ada di dalam diri kita. Dan pada akhirnya kita bersama-sama dengan segala perbedaan itu, dengan segala latar belakang itu, harus menjadi saksi Injil bagi dunia. Semoga Santo Petrus dan Paulus yang kita rayakan mendoakan kita
dan juga menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam mewartakan Injil Kristus. Amin.